Hai, welcome back Genius People, saya Alif Jedius dan selamat datang kembali di channel ini. Tidak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung tahun 2025 dan ini juga menjadi tahun penuh pertama saya berbagi review, informasi, dan vlog seputar Gunpla ke kalian semua. Kalau sudah di titik ini, rasanya kurang afdol nggak sih kalau kita nggak menutup tahun ini dengan video yang cukup ramai tahun lalu, yaitu Top 10 Gunpla Bandai 2025. Perlu saya ingatkan, list ini khusus rilisan Gunpla Bandai di tahun 2025, mencakup semua lini mulai dari HG, Real Grade, Master Grade, dan dari berbagai rarity seperti retail, premium Bandai, Gundam base, sampai event limited. Penilaian saya tetap pakai standar review pribadi, mulai dari kesan awal dan box art, komposisi runner, pengalaman rakit, hasil jadi, detail, missing color, anime akurasi, artikulasi, soliditas, gimmick, aksesoris, sampai harga dan akses beli. Dan alhamdulillahnya hampir semua kit di list ini sudah saya rakit dan pegang sendiri. Jadi semoga penilaian tahun ini bisa lebih valid dibanding tahun lalu. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10 ada High Grade Gok dari Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Filmnya sih udah dari tahun lalu, tapi hype-nya masih kebawa sampai 2025. Mobile Suit yang juga ditunggu-tunggu oleh para fans karena scene-nya yang cukup ikonik ya di filmnya. Gunpla-nya baru bisa diwujudkan di penghujung kuartal tahun bisnis Jepang. Runner-nya nggak banyak, rakitnya nggak susah, dan hasil akhirnya, wow, ini udah fix varian Gok paling mantep sih sejauh ini. Bahkan kalau menurut saya, dibandingin sama Master Grade atau Real Grade-nya, masih lebih mantep versi punya Atron ini. Artikulasinya gokil, estetiknya sederhana tapi cakep dan detail, dan juaranya adalah gimmicknya guys. Mulai dari bisa dimasukin Infinity Justice Spec 2, walaupun cuma badan doang sih, hit claw-nya, dan backpack super keren Infinity Justice 2 dibawa ke kit ini. Mungkin yang disayangkan adalah kit ini harganya cukup mahal, sehingga pastinya kalian jadi mikir dua kali. Uang yang sama, nambah dikit, bisa beli Real Grade atau Master Grade. Bisa ditunggu promo, atau siapa tahu ada yang mau menghibahkan kit ini di harga miring. Lanjut kita ke nomor 9, langsung ada dua kit sekaligus, High Grade Red Gundam dan High Grade White Gundam dari Mobile Suit Gundam G Kwakusu. Kenapa dua kit di satu nomor? Biar saya jelaskan ya. Kedua kit ini punya struktur yang hampir identik, beda tipis banget. Perbedaannya ada di warna dan gimmick khas masing-masing. Red Gundam tampil lebih agresif dengan beatsnya dan palu gadanya atau palu kematiannya ini. Entah apa sih namanya ini, hammer lah pokoknya. Sedangkan White Gundam mengandalkan bazukanya. Ya cuma bazukanya doang sih, tapi harganya lebih bersahabat. Saya memasukkan keduanya di nomor 10 karena secara performa beda mereka tipis banget. Dari artikulasi, color separation, tingkat perakitan, gimmick, sampai harga, semuanya hampir setara. Jadi daripada pusing pilih salah satu, keduanya pantas berbagi posisi yang sama. Belum lagi karena pesona cara Snable sebagai pilotnya, fansnya sih pasti wajib punya ya. Apalagi Red Gundam akan dapat expansion setnya untuk beatsnya biar sesuai anime, walaupun ya premium Bandai. Jadi sudahkah kalian mengamankan si paling bentuk Gundam dari seri G Kwakusu ini? Di nomor 8 ada High Grade D-First Gundam dari manga Under the Gundam Double Fake yang merupakan barang premium Bandai. Nah, kalau yang ini menurut saya bahkan menjadi barang wajib beli premium Bandai di tahun 2025. Semua runnernya baru, tidak ada runner letoy polycaps di kit ini. Rakitnya simple banget dan hasil jadinya wow, mantep pisan guys. Aestheticnya indah banget, color separationnya mantep, dan juga minim stiker untuk color correction di beberapa bagian. Yang detail banget sih, nggak dikasih stiker juga, nggak masalah sebenarnya. Artikulasinya cukup memuaskan, cukup solid, dan hal yang paling memuaskan adalah senjata-senjatanya super lengkap dengan gimmick penyimpanan yang tepat guna. Biasanya sih kita selalu komplain ya, aksesoris lebih ini kalau nggak kepake harus disimpan di mana sih? Tapi 7 senjata yang ada di D-First Gundam ini hampir bisa semua dibawa loh di bagian shieldnya. Emang sepertinya ini terdengar receh sih, tapi relate gak sih ke kalian yang malas nyimpen-nyimpen aksesoris berlebih di tempat yang berbeda? Guys, kalau kalian bisa dapat kit ini di harga 500.000 aja, udah sih gas. Buat custom atau kit base, menurut saya kit ini juga mantep sih. Kita lanjut ke nomor 7, ada Real Grade Shining Gundam dari Mobile Fighter G Gundam. Shining Finger. Merayakan anniversary ke-30 G Gundam ini, Bandai merilis Mobile Suit pertama si Domon ini di dalam kelas Real Grade. Telat? Bisa dibilang demikian. Secara Gundam upgrade-nya saja udah keluar duluan di tahun 2022. Awalnya sih dituduh hanya daur ulang malas dari Bandai dan akan banyak menggunakan runner dari God Gundam. Tetapi yang mengejutkan adalah hanya sedikit runner yang digunakan ulang. Kebanyakan adalah runner baru, dan setelah rakit, kit ini berasa lebih solid ketimbang God Gundam-nya. Apalagi di bagian lengan yang sudah agak loose dari God Gundam udah diperbaiki di versi Shining-nya ini. Andai saja Bandai bikin God Gundam versi 2.0 dengan base strukturnya si Shining Gundam ini, auto jadi real grade terbaik sih. Gimmick berubah jadi superbotnya tanpa menambahkan atau mengurangi bagian yang lain juga merupakan salah satu inovasi buat level real grade. Detail dan estetiknya juga udah cukup oke. Mungkin banyak yang protes sama baunya yang terkesan terlalu lebar dan polos, tapi di animenya aja udah seperti itu. Sudah cukup akurat sih penggambarannya menurut saya. Dan yang agak disayangkan adalah kenapa sih Shining ini rilis lebih telat daripada God Gundam. Makanya hype-nya di
tidak semeriah ketika God Gundam dirilis. Nah, tapi ini malah jadi kabar baik buat para warga Indonesia karena harganya yang makin mantap di sana. Alasan saya memasukkan kit ini di top 10 juga adalah akses beli dan harga yang stabil. Mungkin ada untungnya juga ya Bandai telat rilis. Kalian butuh real grade yang mantap dengan harga yang nyaman di kantong, gas nih, Steel Shining. Ya, kita lanjut ke nomor 6, ada Master Grade Gundam Feeder dari Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Tahun ini Bandai cukup memajakan kolektor 1:100 alias Master Grade karena rilisan barunya cukup banyak berbanding tahun 2024. Salah satunya adalah feeder ini yang bisa dibilang cukup memuaskan. Gundam frame yang cukup ada beberapa masalah di Master Grade Barbatos diperbaiki di rilisan kali ini, membuat kit ini jauh lebih solid dari Barbatos yang rilis di 2019. Rakitnya juga terkesan simple dan satisfying. Selalu suka sih Gundam EBO yang walaupun inner frame dan armor luarannya terkesan simple, tapi terkesan gahar karena terlihat mekanikal dan realistis. Gimmicknya juga sudah sesuai dengan yang keluar di anime. Handgunnya sih mantep banget, dan langgarnya punya stok bila pedang yang bikin kit ini makin detail. Kelemahan kit ini mungkin ada di besi-besi kematiannya yang sudah jadi momok ya di kit IBO, dan juga kakinya akan mudah lemes kalau keseringan dipose-posein. Jadi siapin joint sectioning pen kalian, atau ini ada third party metal frame-nya nggak sih? Kesan antagonis dan impresi bidar di anime terbawa ke kit ini. Dan bagi kalian yang baru mau menyentuh skala 1:100 atau Master Grade kayak saya ya ketika rakit kit ini, gas cuy, cocok banget buat pemula ini mah. Kita lanjut ke nomor 5, ada High Grade Gianya Xavier dari Mobile Suit Gundam Jikwakusu. Nah, kalau ini udah saya bilang di review ya, kalau emang layak masuk top 10 dan salah satu tahta tertinggi di kit ukuran High Grade. Lihat aja deh dari penampilannya aja udah elegan banget. Perpaduan warna putih emasnya itu loh, bagi saya udah nggak bisa nolak sih kalau ada kombinasi warna kayak gini. Box artnya cakep banget, runnernya semua adalah runner baru tanpa melibatkan runner polycaps. Rakitnya standar sih, gampang-gampang susah. Masang stikernya satisfying parah, udah bagus dan rekat pula, berbanding terbalik dengan stiker dari lini G-Chwax yang lain. Gimmicknya, lihat aja pedangnya ini panjang, gede kayak punya Sa, dan ajaibnya tangan si Gian ini kuat loh buat angkatnya. Dikasih stand buat megang pedangnya berasa kurang berguna ya. Nggak sampai situ aja, shieldnya pun juga ada gimmick bagian yang bisa digerakkan. Kelemahan dari kit ini yaitu di bagian tangannya. Sambungan antara pundak dan telapak tangannya sangat rawan untuk patah. Dan stiker yang ada di bagian bawah pinggangnya ini suka tergores dan bikin jelek. Tapi ya permasalahan kecil ini masih bisa tertutup dengan poin plus yang ada di kit ini. Menurut saya malah jadi high grade wajib buat kalian pinang di harga yang normal ya. Atau malah kalian udah punya dan rakit kit ini. Di nomor 4, kembali lagi kita ke series Iron Blooded Orphans, Master Grade Gundam Barbatos Lupus. Ketika saya lihat pengumumannya, saya merasa ini hanya daur ulang dari Barbatos yang rilis di 2019 dan upgrade sedikit copy paste dari feeder yang rilis sebelumnya di tahun yang sama. Ternyata setelah rakit sendiri, maaf Bang Bandai, minta maaf 1000 maaf. Ini keren parah sih guys. Artikulasinya improve parah, lebih solid bahkan dibandingkan Master Grade feeder pun. Detail dan estetiknya mantap banget. Mungkin agak menyayangkan kukunya yang nggak ada color separation. Gimmicknya juga lengkap. Namun pelengkapnya seperti efek Alaya Vitsnananya ketika lawan si Hashmal dan pedang gede kematiannya ini dijadikan barang premium. Ya kita udah tau lah polanya premium Bandai yang kayak gini. As expected from Barbatos dengan fansnya yang banyak banget, kalian pencinta Gundamnya Shimi Kazuki August wajib pakai banget beli yang versi Lupus ini. Pecinta 1:100 sedang berbahagia di tahun ini. Rilisan retailnya semua layak beli. Mungkin yang perlu diperhatikan dari si Lupus ini adalah harganya ketika masuk di Indonesia. Saran saya jangan terlalu berharap harga bisa turun secepat temannya Master Grade feeder. Jadi sabar-sabar ya guys, temuin di harga yang pas. Sesabar kalian gerakin lengan dan tangannya si Lupus ini. Oke, sudah masuk top 3 nih guys, dan langsung saja kita sambut nomor 3. Di nomor 3 ini ada dua kit yang levelnya 11-12 menurut saya, HG Jikwakusu dan HG Fred dari series Jikwakusu. Sebagai series yang menemani kita selama setengah tahun 2025, ya walaupun harapannya setahun penuh ya, duo Mobile Suit ini layak menempati posisi yang sama di nomor 3. Mungkin akan banyak yang protes karena nggak suka dengan desain dari Jikwax ataupun G-Fred. Tapi kalau kita lihat dari desain dan gimmick gunpla-nya, ini merupakan salah satu terobosan di tahun 2025 ini. Belum pernah ada gunpla dengan harga yang relatif murah bisa menawarkan gimmick yang banyak, detail yang mantap, dan artikulasi seedan ini. Mungkin ada kekurangan di stikernya yang susah banget buat nempel, dan part-partnya kecil banget bikin agak susah rakitnya. Tapi kedua Gundam ini memberikan angin segar untuk teknologi gunpla yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Sebenarnya sih kalau mau di ranking, G-Fred itu sedikit lebih unggul ya dibandingkan G-Chwax, dengan color yang unik kayak Evangelion Unit 01 serta gimmick yang lebih banyak seperti weapon holder atau beads-nya yang bisa dibongkar pasang langsung dari kepalanya. Ya harganya lebih mahal sedikit sih si G-Fred ini, namun selisih lebih mahalnya ini worth it banget sesuai dengan gimmick tambahannya. Kalian pun juga sudah punya salah satu dari dua kit ini kan? Atau nunggu harganya semakin miring harga di Jepang?
Wow, udah masuk ke top 2 nih. Kira-kira ada yang bisa nebak gak kit-kit irisan 2025 yang layak masuk top 10 tapi belum dimasukkan ke list ini? Nah, kita sambut aja ya nomor 2-nya. Ini dia yang akhir-akhir ini cukup panas juga karena baru masuk ke Indonesia, Real Great Wing Gundam Zero dari series Gundam Wing. Ini juga awalnya saya memandang rendah loh ini kit. Halah, paling juga daur ulang dari Wing-Wing Gundam sebelumnya. Secara udah lengkap kan versi wingnya Mas Hero ini, udah keluar semua. Paling juga kombinasi runner-runner yang kualitasnya bagus dimasukkan ke Wing Zero ini. Yap, setelah saya rakit, saya tutup mulut guys. Ini kit layaknya kit baru, runnernya semua baru, fresh di tahun 2025. Tidak ada advance MS join, dan setelah selesai rakit kit ini ya, alamak, ini tuh Real Great pesaing terberat Mbah 2.0 sih. Udah ada gimmick thruster yang bisa dibuka tutup kayak gini, gimmick jadi bird mode-nya juga nggak ribet dan nggak ada bongkar pasang part. Senjata-senjatanya pun juga oke, sesuai yang ada di anime. Dan lihat aja ini estetik dan detail dari kit ini, astaga, indah banget ini, subhanallah guys. Bagi kalian yang malas detailing kayak saya, nih kit ini cocok banget buat kalian. Kit instan yang udah indah dari bentuk rakitnya aja. Wajib dicoba sih untuk kalian para fans Gundam. Kekurangannya ada sih, rakitnya cukup ribet untuk pemula dan harga dasarnya aja udah cukup bikin kantong jebol. Di Indonesia lumayan sih udah mulai normal harganya. Mungkin kalian tunggu sampai turun lagi. Yang udah rakit kit ini gimana pengalaman kalian? Apakah dengungan lagu I just feel rhythm of emotion sudah terngaung-ngaung di kepala kalian? Nah, sebelum kita masuk ke peringkat nomor 1, ada beberapa honorable mention yang sebenarnya merupakan rilisan yang cukup apik di tahun 2025. Yang pertama ada HGM, maksudnya Gelgook dari series G Kwakusu. Bukan bias karena punya waifu saya ya, tapi kit yang awalnya dikira GM ini ternyata cukup memuaskan di tahun ini. Dengan harga yang relatif terjangkau, artikulasi yang mantap, gimmick yang terhitung banyak, serta minim stiker, kit ini hadir dalam dua varian yang sama-sama keren. Kalau kalian nemu ini di harga miring, ini termasuk high grade yang wajib kalian coba sih. Lanjut ada tasbih, maksudnya Mandala Gundam dari Mobile Fighter G Gundam yang merupakan barang premium Bandai. Padahal fans G Gundam, termasuk saya ya, sudah menunggu Bolt Gundam buat melengkapi Shuffle Alliance. Bandai malah rilis tasbih. Ini cocok banget sih buat kalian yang terlalu kilaf beli-beli Gundam terus. Tapi ternyata rilisan ini cukup menarik loh dan tidak layak dipandang sebelah mata. Gentongnya detail banget untuk ukuran high grade. Efek partnya banyak dan juga gentong ini multifungsi loh. Bisa dipakai buat menyimpan efek-efek yang gak kepakai. Kalau kalian suka Gunpla dengan desain aneh tapi unik, ini salah satu koleksi yang menarik sih. Selanjutnya ada High Grade Gundam Series dari Mobile Suit Gundam 8, Gundam baru dari series manga terbaru yang debut sebagai Gunpla lewat lini premium Bandai. Secara desain dari serawal, ekspektasi saya cukup tinggi, tapi setelah dirakit, jujur agak kecewa sih. Runner polycapnya masih cukup dominan dan dampaknya terasa di artikulasi yang jadi terbatas. Backpacknya pakai material yang menarik sih, tapi detailnya terasa kurang bangetnya sih. Harusnya sih bisa masuk top 10 ya, tapi karena hasil akhirnya kurang memuaskan, ya hanya bisa jadi honorable mention aja. Lanjut, honorable mention yang lain adalah SG Gundam Gundam apa ini? Gundam Nayon dari Mobile Suit Gundam Wings from Mercury Fanatis Heart. Ini adalah salah satu high grade WFM dengan harga retail termahal, tembus sekitar 3.000 yen. Dari teaser warna dan bentuknya saja sudah kelihatan menggoda, dan hasil akhirnya memang mantap. Detail apik, gimmick permen tetap dipertahankan, aksesorisnya unik dengan tokat multifungsi, serta sayap artikulatif yang cukup kompleks ini. Kalau saja ini rilis retail biasa dan bukan lini premium Bandai, dengan harga segitu ya, besar kemungkinan ini saya masukkan ke top 10. Lanjut ada Master Grade Astray Mirage Frame Second Issue dari Mobile Suit Gundam via Astray. Ini juga barang premium Bandai. Secara konsep dan gimmick berubah ke Brute Mode-nya alias mode Zoid-nya ini ya, sebenarnya sih sangat menjanjikan. Tapi setelah saya rakit, rasanya seperti Master Grade generasi lama yang dipasangi teknologi baru. Andai saja Master Grade base-nya, artikulasinya dibenerin dikit aja untuk menyeimbangkan bagian barunya, maka kit ini berasa premium sih menurut saya. Kalau dapat di harga yang wajar, ini sih tetap memuaskan buat kolektor 1:100 alias Master Grade sih. Lalu lanjut ada High Grade Gundam Zagan dari Island Battle Opens Order Hun. Ini salah satu kit underrated sih tahun ini. Gundam frame-nya diperbarui dan terasa lebih solid dibanding rilisan IBO sebelumnya. Artikulasinya oke, stikernya minim, dan rakitnya nggak terlalu sulit. Sayangnya aksesorisnya sangat minim banget dan harga cukup mahal untuk ukuran high grade IBO. Ditambah hype filmnya yang kurang kenceng di Jepang. Kalau ada top 11 sih mungkin saya udah masukin ya si Zagan ini. Dan terakhir ada Psycho Gundam Mark II dari Gundam Double Zeta. Tradisi Bandai sih tiap tahun sepertinya selalu merilis Gundam gede nggak ngotak dalam skala 1:144. Dan kali ini giliran Gundam ungu raksasa milik Leto yang keluar. Efek partnya rame, gimmick berubah ke Emma Form-nya mantep banget, dan untuk ukuran high grade sebesar ini, detailnya bener-bener juara banget guys. Alasan utama saya tidak memasukkannya ke top 10 jelas karena harga. Gundam gede kayak gini emang susah sih bersaing di daftar seperti ini. Tapi buat kalian yang penggemarnya Play-Doh atau kolektor Universal Century, kit ini worth it banget. Setelah melihat honorable mention, langsung saja kita sambut nomor 1 kit pada tahun 2025 ini. Real Great Akatsuki Gundam, tambang emas penutup akhir tahun.
Maaf, kayak tadi video saya dibajak sama antek-antek asing. Oke, jadi nomor 1 kita pada tahun ini adalah Master Grade Super Deformed Gundam Aerial dari Mobile Suit Gundam Witch from Mercury. Sekali lagi, kita dimanjakan dengan rilisan MGSD yang indah, dan lini ini tetap konsisten, menawarkan detail yang mantap, dan gimmick yang berbeda setiap tahunnya. Kali ini Gundam Yassi Soleta yang mendapatkan giliran. Dan wah, kalau ada dana lebih, ini koleksi wajib sih buat kalian. Mulai dari mana ya? Rakitnya mungkin yang belum terbiasa MGSD akan ada agak kesusahan. Yang saya rasakan adalah campuran Real Grade dan Master Grade. Mungkin di tengah-tengahnya, stiker yang digunakan juga cuma buat decaling. Tidak ada buat color correction sama sekali. Dan setelah jadi, gokil banget guys. Estetik dan detailnya tajam banget. Dari segala rilisan Aerial, ini adalah yang paling mantap. Fans-fansnya sih berharap rilis Master Grade-nya dulu ya, tapi malah keduluan NGSD-nya. Mungkin Bandai mikir full mechanic sudah cukup ya buat Gundam ini. Lanjut ke gimmick, ada 2 gimmick revolusioner di kit kali ini. Gimmick shieldnya yang bisa dipisah-pisah jadi bits atau form bits on-nya tidak menggunakan supporting frame sama sekali. Semuanya didesain dengan pintar untuk bisa terhubung satu dengan yang lain tanpa menghilangkan atau menambahkan part apapun. Lalu ada gimmick ganti warna permetnya yang menggunakan part runner, sehingga kita bisa dengan mudah menukar warna permetnya sesuai kemauan kita. Ditambah permet warna merahnya UV reaktif. Sayang banget sih yang warna biru nggak demikian. Kekurangannya hampir gak ada bahkan. Harganya mahal mungkin? Menurut saya dengan gimmick dan hasil jadi yang ditawarkan, worth it parah sih. Aerial ini nyaris sempurna menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira ada nggak sih kekurangan dari Raja? Enggak sih, Ratu ya? Ratu Gunpla tahun 2025 ini? Coba komentar di bawah ya. Dan itulah top 10 Gunpla rilisan Bandai tahun 2005 versi saya, Alif Genius. Apakah kalian setuju dengan list di video ini? Atau ada kit yang menurut kalian harusnya masuk? Atau bahkan urutannya perlu diganti? Yuk kita diskusikan bareng di kolom komentar. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini selama 1 tahun ke belakang. Semoga di tahun 2026 nanti, channel ini bisa makin cetar membahana. Dan saya bisa bikin lebih banyak konten Gunpla yang bermanfaat dan seru buat kalian semua. Amin. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk member Genius Meister. Ada Bang Jonathan Jo, Bang Moh Khairul Fikri, Bang Ferry Kelvin, Bang Aldi, Bang Rengga Faisal, Bang Jerry, Sultan Hami, Bang Teddy Mukti, Bang Kumagami, dan Bang Nubdes. Lalu ada member Genius Totekadan, ada Bang Kaliban Mark 9, Bang Muhammad Huda, Bang Ali P, Bang M. Fatur Rahman, Bang Kin Project, Bang Iqbal Laban, Bang Tino Assembly, Kaikna Santosa, Bang DZQ, Bang Rian Givari, Bang Ryusei, Bang Haikal, Bang Koceng, dan Bang Kili Allen, serta member Genius Alliance yang tertera di sini. Mau titip Gundam atau mainan lain fresh langsung dari Jepang dengan harga super terjangkau, bisa langsung join membership Greater Genius People, level Tekadan atau Meister ya. Mau PO Gundam rilisan baru super murah, gak mau ketinggalan berita terhangat seputar Gunpla dan Gundam, ikut ngobrol di voice chat dengan teman baru satu hobi, cari teman main game Gundam dan lainnya, atau cuma mau sekedar tuker-tukeran meme sama orang super gokil di dunia Gunpla, kalian bisa ikut Discord Alif Genius People di link di deskripsi ya. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau mau nanya-nanya juga bisa melalui IG atau TikTok di sini, atau juga bisa melalui chat di Discord. Sampai jumpa di video berikutnya.